Oke teman-teman, terima kasih ya yang selama ini sudah mendukung dan mensupport channel YouTube saya itu Tommy Rogan ya. Yang tadinya Intip Entertainment saya ganti dengan nama Tommy Rogan. Ya, ini saya mau beri informasi ke teman-teman kalau rencana teman-teman mau buat home studio recording, ya saya akan membagi ilmu ya, peralatan apa saja yang dipergunakan untuk studio recording. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau rencana membuat studio recording. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini ruangan tempat saya sehari-hari kalau saya mau recording. Di sini tempatnya. Jadi mau itu fingerstyle atau lagu ciptaan saya sendiri ya. Nah, inilah tempatnya. Ini budgetnya sih nggak terlalu mahal ya teman-teman ya, saya buat ini ya, nggak terlalu mahal ya, sedang lah, nggak sampai di bawah 10 juta lah ya. Nah, ini gitar yang sering saya pakai untuk kalau fingerstyle ya. Nah, ini saya akan kasih tahu satu persatu mengenai peralatan studio recording. Oke, pertama yang dibutuhkan adalah komputer ya teman-teman ya. Nah, ini komputer ya, ini CPU-nya. Paling tidak karena CPU atau komputer ini paling utama ya kalau kita mau buat studio recording di rumah ya. Nah, syaratnya tuh minimal prosesor 2 core atau lebih lah. Kalau bisa lebih ya, ya lebih bagus lagi ya pakai i3 juga udah bagus lah. Terus RAM-nya kalau bisa 2 GB atau lebih. Semakin RAM-nya semakin besar ya semakin bagus ya. Terus hard disknya itu 160 GB atau lebih. Terus VGA-nya 128 MB atau lebih ya. Terus ada USB ya, mungkin USB-nya 2.0 lah ya. Nah, komputer, kalau nggak ada komputer bisa mempergunakan laptop. Nah, ini laptop. Kadang-kadang saya juga mempergunakan laptop ya. Nah, kalau nggak pakai komputer atau laptop, setelah komputer, teman-teman harus punya softwarenya. Nah, kalau softwarenya gampang kok teman-teman. Nanti teman-teman tinggal search di Google ya, untuk keinginan teman-teman mau pergunakan softwarenya apa. Jadi itu sama sebenarnya digital audio workstation DAW ya. Nah, nanti itu banyak sih ya, mungkin nanti satu persatu lah saya sebutkan ya. Saya sih mempergunakan Studio One ya, yang profesional ya. Saya pakai softwarenya itu karena lebih mudah ya. Ya mungkin sudah kebiasaan dengan Studio One. Nah, selain Studio One sebenarnya ada namanya Steinberg ya, Cubase. Terus ada lagi VL Studio, terus Adobe Audition, Logic Pro, X, Sonar, dan lain-lain ya. Nah, itu softwarenya. Jadi pertama komputer atau laptop, kedua softwarenya. Setelah softwarenya ya, nanti teman-teman pakai yang demo aja dulu ya. Kalau mau pakai Studio One tinggal ke search Google, cari demo Studio One. Nah, nanti itu muncul, nanti teman-teman download ya. Itu gampang kok, downloadnya juga nggak terlalu susah ya. Ya pertama kali teman-teman harus daftar dulu ya. Nah, setelah software
itu teman-teman harus mempunyai audio interface. Nah, ini audio interface. Jadi audio interface ini adalah sebenarnya hampir sama dengan mixer ya. Ya, hampir sama dengan mixer. Jadi ini digunakan untuk instrumen alat musik atau kita take vokal ya melalui audio interface. Nah, kalau saya pakai Steinberg yang UR28M. Tapi banyak sih teman-teman audio interface tuh, kalau umpamanya teman-teman mau cari juga gampang. Ada kok, tinggal di search Google, dari harga murah sampai harga yang mahal. Ya, tergantung budgetnya teman-teman dah. Ya. Setelah audio interface, kalau teman-teman mau lagi pakai mixer, ya nggak apa-apa. Ya lebih bagus lagi pakai mixer. Jadi mixer ini gunanya dari instrumen alat musik atau kita mau take vokal dari mixer, nanti mixer masuk ke audio interface langsung ke komputer ya, ke komputer. Nah, itu audio interface. Setelah audio interface, teman-teman harus punya yang namanya speaker. Nah, ini speaker nih. Ini speaker beda dengan speaker yang seperti ini ya. Beda teman-teman. Ini speaker khusus untuk studio recording. Jadi speaker ini flat ya. Jadi hampir sama yang kita rekam di sini ya, didengarkan sama dengan yang ini, speaker ini. Jadi flat ya frekuensinya. Nah, setelah speaker ya, tapi kalau teman-teman hanya dengan speaker aja, pasti ada perbedaannya nanti kalau kita mau mixing ya, mau editing segala macem ya. Itu lebih bagus teman-teman harus punya namanya headphone ya, headphone. Jadi teman-teman harus mempunyai headphone. Nah, ini headphone-nya. Nah, headphone-nya ini juga flat juga, hampir sama dengan speaker. Nah, kegunaannya kalau kita mixing atau edit ya, itu lebih detail ya. Lebih detail suaranya di kuping kita karena dekat dengan kuping kita. Kalau speaker kan agak jauh, pasti ada perbedaannya lah ya kan. Kalau headphone sih untuk harga bervariasi ya, tergantung teman-teman budgetnya berapa untuk beli headphone-nya ini ya. Nah, ini beda dengan headphone yang ini nih teman-teman. Nah, ini beda. Nah, ini kalau umpamanya kita udah mixing sama mastering, terus kita dengerin pakai ini, nah itu muncul semua. Nah, dengan ampli ini ya kita dengarkan. Nah, setelah speaker sama headphones, terus kita harus punya namanya mic. Nah, ini mic untuk take vokal ya. Nah, ini mic-nya ya, mic-nya. Mic juga bervariasi lah untuk mic-nya ya teman-teman. Jadi tergantung nanti budgetnya teman-teman, bagaimana maunya yang kelas yang bagus atau tidak. Memang sih kalau dibandingkan dengan studio yang profesional ya lebih bagus mereka, karena ruangannya mereka juga kedap kan, memang didesain untuk recording. Kalau ini ya saya bilang sih ya bagus lah ya kan, cukup bagus. Nah, setelah mic, teman-teman mungkin mau tambah MIDI controller ya bisa ya, seperti ini saya pakai yang ini ya. Jadi mau buat musik, mau piano, mau segala macam bisa pakai ini ya. Terakhir teman-teman ya otomatis harus punya yang namanya alat musik ya, seperti gitar gitu ya. Nah, teman-teman harus punya. Jadi
Kalau kita nggak punya alat musiknya ya juga repot juga. Memang sih ada, bisa di Studio One juga ada ya. Kayak umpamanya drumnya segala macem, terus gitarnya juga ada ya melalui aplikasi. Ya saya rasa itu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mau buat studio recording. Jadi tergantung teman-teman budgetnya mau berapa ya. Di atas 10 juta atau 20 juta, 30 juta. Tapi memang lebih bagus ya lebih baik ya kan. Di mana-mana ya lebih mahal ya lebih bagus ya. Semoga bermanfaat, mungkin berguna buat teman-teman yang ada rencana mau buat studio recording. Sampai nanti ketemu lagi, konten selanjutnya mungkin mengenai recording dengan Studio One. Oke, sehat selalu. Ciao.